Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutian Risa Fadila dengan NIM 2207010037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi Kualitatif. Di sini saya mengangkat judul Pola Asuh Otoriter Keluarga Polisi Terhadap Perilaku Berbohong Remaja di Banyumas. Di sini saya dilatar belakangi karena adanya pola asuh agresif, pola asuh otoriter yang menimbulkan dampak agresif pada anak dan memiliki dampak buruk bagi keseimbangan emosional anak. Pola asuh otoriter ini juga dapat memberikan perilaku yang cukup kurang baik kepada anak, seperti perilaku berbohong, perilaku agresif, dan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh orang tua sebelumnya. Tidak dipungkiri, pola asuh ini merupakan pola asuh yang sangat ketat, membatasi dengan peraturan-peraturan yang sangat banyak, membuat peraturan dengan ancaman, serta memberikan anak ke tidak ruangan yang tidak bebas untuk mengeksplorasi kehidupan anak. Sehingga pola asuh ini akan menimbulkan perilaku berbohong pada anak, pada remaja di Banyumas. Pertanyaan penelitian ini saya ingin mengetahui bagaimana cara pola asuh keluarga polisi pada pola asuh otoriter terhadap perilaku berbohong remaja. Dengan tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui cara pola asuh, pengalaman dan persepsi remaja mengenai pola asuh otoriter keluarga polisi pada perilaku berbohong remaja di Banyumas. Di sini saya juga menggunakan teori pola asuh dari Baumin yang juga menyatakan bahwa pola asuh ini merupakan pola asuh yang menuntut anak-anaknya untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan, perintah, dan hal-hal yang dibuat oleh orang tua tanpa adanya kebebasan untuk berpendapat, bertanya, dan anak dijadikan miniatur hidup untuk mencapai tujuan orang tua. Didukung oleh pengertian dari Sandrock, pola asuh otoriter ini juga merupakan pola asuh dengan pembatasan dan hukuman dengan memaksakan kehendak orang tuanya. Serta dari Hurlock, yaitu pola asuh otoriter merupakan pengasuhan disiplin yang diterapkan oleh orang tua dengan menerapkan peraturan-peraturan tanpa memberitahukan anak untuk aturan-aturan yang sudah diberikan. Kemudian di sini juga ada aspek-aspek dari pola asuh otoriter ini. Yang pertama, adanya batasan perilaku dengan mengikuti standar atau peraturan yang sudah diberikan dari orang tua. Yang kedua adalah ada perilaku mendukung, dengan adanya dukungan emosional yang diberikan sangat minim akan memberikan dampak hubungan emosional yang buruk bagi hubungan orang tua dan anak. Serta yang ketiga, adanya kualitas hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dengan adanya hubungan ini yang tidak terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan dengan tidak adanya kesempatan anak untuk berpendapat, mengekspresikan perasaan anak, mengkomunikasikan apa yang terjadi pada anak, dan dapat berdampak buruk bagi kebutuhan emosional anak. Faktor-faktor pola asuh juga dibagi menjadi 5, adanya pengalaman dari pola asuh orang tua sebelumnya. Yang kedua, adanya nilai-nilai yang dianut oleh orang tua dengan menggunakan nilai-nilai yang berbeda dalam mengasuh anak dan kebutuhan dalam membentuk anak. Serta yang ketiga juga ada tipe kepribadian orang tua. Tipe kepribadian orang tua juga sangat mendukung faktor pola asuh otoriter ini, karena beberapa orang tua yang menerapkan pola asuh ini memiliki sifat yang keras dan cenderung akan memberikan pola asuh yang keras dan tidak masuk akal dalam melaksanakan kemauannya sebagai orang tua. Yang keempat, adanya kehidupan perkawinan dengan melihat bagaimana pola asuh ini diterapkan karena adanya kemungkinan ketidakbahagiaan orang tua terhadap pernikahan dengan memberikan pola asuh otoriter untuk memberikan kebahagiaan yang bersumber dari anaknya. Yang terakhir, adanya alasan orang tua memiliki anak dengan kemungkinan pernikahan merupakan alasan orang tua untuk menerapkan pola asuh ini dengan melihat jenis kelamin dari anak dalam pengasuhan pola asuh ini. Yang selanjutnya ada teori perilaku berbohong ini didukung oleh Burgon pada tahun 1996, yaitu merupakan perilaku berbohong merupakan sesuatu yang terencana untuk menutupi kebenaran informasi. Perilaku dan gambaran diri dengan tujuan untuk membuat orang lain percaya. Yang perilaku ini juga didukung oleh Peterson pada tahun 1959, yang merupakan perbuatan atau ucapan yang dapat membuat orang lain percaya namun tidak faktual. Merupakan perilaku buruk yang dapat dilakukan oleh semua orang. Perilaku berbohong juga dapat membuat perilaku merasa diuntungkan karena mendapat sesuatu yang ia inginkan.
Aspek-aspek dari perilaku berbohong ini juga ada 3, yaitu memalsukan atau falsification dengan memberikan keterangan palsu dan berbeda yang tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua ada concealment atau menyembunyikan sebagian fakta dan tidak mengungkapkan kebenaran informasi dengan menutupi kebenaran yang ada tanpa tanpa pengataan yang salah. Yang terakhir ada equivocation atau pengaburan dengan sengaja mengalihkan perhatian yang timbul pada ketidakjelasan dapat membuat pernyataan yang ambigu dengan mengelabui pihak lain dengan mengalihkan perhatian pembicaraan dan memberikan pernyataan yang tidak jelas. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mendukung perilaku berbohong ini karena adanya situasi, yaitu dengan memperhatikan situasi untuk menggunakan cara untuk melebui lawannya. Yang kedua ada kebiasaan, karena sudah terbiasa melakukan kebohongan yang mudah dan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang terakhir ada keuntungan pribadi untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengelabui orang lain. Di sini ada dinamika alur berpikirnya. Dinamika alur berpikir ini adanya remaja di Banyumas yang memiliki keluarga polisi, yaitu dengan keluarga polisi ini memiliki pola asuh otoriter. Dengan adanya aspek-aspek pola asuh otoriter dapat menimbulkan perilaku berbohong pada remaja. Adanya minat untuk berbohong pada anak yang dapat mempengaruhi pola asuh otoriter. Orang tua membuat aturan untuk ditaati, namun adanya anak yang tidak merasa ingin ada pada pola asuh itu sehingga mengambil perilaku berbohong untuk mengelabui orang tua dan merasa ingin bebas dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Perilaku ini juga memungkinkan adanya penghindaran dari hukuman demi mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencari kebebasan, yang dinyatakan oleh Kusumaningsih pada penelitian pada tahun 2025. Pola asuh otoriter keluarga ini juga tidak menutup kemungkinan karena adanya orang tua yang menerapkan pola asuh ini tidak sesuai dengan usianya. Pola asuh juga digunakan untuk mengikuti perkembangan usia anak. Namun orang tua ini merasa sudah melakukan pola asuh yang baik, namun untuk anaknya, beberapa anak menentang pola asuh tersebut. Dinamika alur berpikir ini juga yang sudah saya tadi sebutkan, pola asuh yang bersifat otoriter ini akan memberikan kebiasaan berbohong pada anak, ya, dengan adanya peraturan yang ketat, hukuman yang keras, serta pembatasan kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat untuk menjelajahi lingkungan mereka. Kemudian metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fenomenologi yang dapat untuk mengeksplorasi pengalaman pola asuh otoriter pada keluarga polisi pada perilaku berbohong remaja di Banyumas, dengan adanya hubungan interpretasi yang dihubungkan dengan konteks yang relevan. Dengan prinsip penelitian fenomenologi dengan melakukan pengajian dan menggunakan eksplorasi pengalaman individu. Fokus pada penelitian ini adanya untuk mengeksplorasi pola asuh otoriter orang tua keluarga polisi pada perilaku berbohong remaja di Banyumas, dengan menggali pengalaman yang subjektif pada perilaku berbohong remaja dengan pandangan orang tua mengenai pola asuh otoriter ini. Partisipan penelitiannya ini saya menggunakan memiliki kriteria menggunakan teknik persuasive sampling dengan pengambilan sampel yang tepat untuk mengumpulkan data dari aspek tertentu. Yang memiliki kriterianya ini remaja usia 12 sampai 18 tahun, memiliki orang tua yang bekerja sebagai polisi atau dari keluarga polisi, memiliki domisili di Banyumas dan bersedia wawancara untuk memberi informasi dengan jelas dan terbuka. Teknik pengumpulan datanya ini saya menggunakan metode wawancara dengan yang bersifat terbuka, dengan dimulai pernyataan yang tidak struktur dan struktur, untuk mengungkapkan adanya pemikiran dari dalam hati yang dikumpulkan dan dari bersifat verbal maupun non-verbal, yang kemudian dilakukan dengan observasi dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitiannya. Teknik pengorganisasian ini dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Reduksi data ini dilakukan dengan merangkum dan memilih tema atau kunci dengan memusatkan perhatian pada aspek. Penyajian datanya ini dengan langkah-langkah selanjutnya dengan menyajikan data dalam tabel W51H. Kesimpulannya ini menarik kesimpulan dari wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dengan menyajikan dalam bentuk tabel atau grafik dan diagram dengan teks. Serta teknik penetapan kepercayaan dan data ketepatan penelitian ini saya menggunakan kredibilitas data
dengan metode triangulasi. Kredibilitas data ini memiliki tujuan untuk menilai sebuah kebenaran pada penelitian yang dikatakan memiliki validitas tinggi dan ketepatan pada pengukuran, observasi, dan identifikasinya. Pelaksanaan metode triangulasi ini dengan mengumpulkan metode dengan menggunakan pengumpulan metode ini dengan menggunakan wawancara semi struktural dan non struktural yang digunakan untuk memvalidasi kebenaran dan ketepatan informasi dengan memahami informasi yang didapatkan. Lalu juga adanya teknik penelitian, yaitu menjaga kerahasiaan sebagai pengaturan dalam prinsip moral dan nilai-nilai dalam mengatur dan membimbing perilaku peneliti dalam proses penelitian. Juga menurut Newman berpendapat bahwa adanya prosedur moral dalam penelitian dan prosedur moral untuk memerlukan keseimbangan antara dua nilai, yaitu peneliti dan hak individu komunitas yang akan diteliti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.